Selamat datang di Global iNews TV. Masih bersama saya Lilis Karlina yang menyajikan berita faktual dan aktual pastinya. Berikut berita yang akan kami sajikan. Ratusan orang yang menyebut dirinya petani penggarap lahan atau mitra PT Karya Canggih Mandiri Utama di Pekanbaran, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung mendatangi Pengadilan Negeri Liwa di Kelurahan Wai Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Selasa 5 September 2023 siang. Ini punya foto ya? Iya. Iya. Mereka berjumlah sekitar 150 orang, tampak memulai ramai kala sidang perdana pra-peradilan yang diajukan salah satu petani penggarap lahan PT KCMU DS ke Pengadilan Negeri Liwa melalui kuasa hukumnya Fajri Syafi'i dan Partners. Banyak omongan ini. Mereka menyimbangi Pengadilan Negeri Liwa tampaknya ingin memberikan dukungan moral sekaligus menyaksikan sidang pra-peradilan itu. Namun, sebagian besar tak sempat menyaksikan sidang perdana pra-peradilan yang menggugat Polres Pesisir Barat dan Polda Lampung tersebut lantaran sidang telah ditunda. Mereka datang dengan membawa kertas karton. Mereka berbaris membentangkan kertas karton yang telah mereka tulis. Tampak terpampang tulisan di mana wujud Polri presisi, usut tuntas semua laporan yang telah kami laporkan. Kemana lagi kami mengadu jika laporan kami tidak ditanggapi kepolisian. Kuasa hukum DS, Fajri, pihaknya tidak memobilisasikan para petani itu. Dia menyebut mereka datang dengan kehendak sendiri. Kami tidak tahu mereka para petani akan datang. Itu keinginan mereka sendiri, mungkin untuk memberi dukungan moral, ujar dia. Kita tertib, kita bukan preman. Tak lama kemudian, Fajri meminta para petani untuk kembali pulang ke rumah masing-masing dengan tertib. Seperti diketahui, satu dari dua orang petani penggarap lahan PT KCMU di Marang, Pesisir Barat yang menjadi tersangka oleh Polres Pesisir Barat, DS, dalam perkara bentrokan dengan sekelompok orang yang mengatasnamakan LSM Pambers, mengajukan gugatan melalui para peradilan dengan termohon Polres Pesisir Barat dan Polda Lampung. Bahwa mungkin
Gugatan pra-peradilan tersebut dilayangkan Dery Saputra melalui kuasa hukumnya Fajri Safi'i dan rekan dengan perkara nomor 01-PID titik pra garis miring 2023 garis miring PN titik liwa tanggal 29 Agustus 2023. Bubar masing-masing. Nanti takut menciptakan konflik. Ya, nggak boleh. Siap. Jadi saya juga sebenarnya nggak mengundang sebanyak ini. Nggak saya undang malah. Kami partisipasi, Pak. Partisipasi. Iya, karena priuk kami tidak Iya. Sidang perdana digelar di ruangan sidang Kartika, Pengadilan Negeri Loa dipimpin Hakim Tunggal Norma Oktaria dan Panitera pengganti Ferry Apriza. Selasa 5 September 2023. Hakim Tunggal Norma Oktaria kemudian menunda persidangan 1 minggu yakni Selasa 12 September 2023 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat dengan toleransi waktu 30 menit. dan keadilannya. Sidang pra-peradilan itu ditunda lantaran termohon 1, Polres Pesisir Barat dan termohon 2, Polda Lampung tidak hadir tanpa keterangan. Yuk, kita petaninya. Udah sukses ya petaninya. Tapi wajar. Ya netralitas ini yang bingung. Takutnya salah pula kan. Para termohon 1 Polres dan termohon 2 Polda Lampung belum hadir tanpa alasan, tapi yang pasti panggilannya sudah disampaikan secara patut oleh pengadilan. Belum ada bocoran apa alasan mereka tidak hadir? Nggak ada, tanpa keterangan, hadirnya tanpa keterangan. Tadi kan diumumkan oleh majelis hakim, hakim tunggal ya. Oleh hakim tunggal menyatakan bahwa termohon 1 rilis yang sudah diterima oleh termohon, yang di Polda pun sudah diterima. Kalau kami yang cetak ini Ya, apa yang mau ini materi dari pokok permohonan tadi ya? Iya. Ya, karena permohonan tadi kan belum dibacakan, tapi sudah disampaikan ke pengadilan dan itu sudah dianggap terbuka untuk umum. Semua pihak pun bisa mendiskusikan itu. Bisa ditanya juga ke Humas, tapi pada intinya apa yang kita sampaikan dalam permohonan itu, yang pertama kita minta agar perkara ini dibuka secara objektif, secara terbuka. Jadi semua fakta-fakta yang ada, yang sebenarnya terjadi, itu harus dibuka di dalam perkara ini. Jangan sampai di framing bahwa perkara ini seolah-olah bentrok antara perusahaan dengan masyarakat. Padahal bukan itu sebenarnya. Perusahaan tidak pernah bentrok pada masyarakat. Yang bentrok ini adalah masyarakat dengan yang orang-orang yang mengatasnamakan LSM Pumpers. Saya sebutkan juga di dalam materi permohonan kita. Nah, ini yang kita sampaikan supaya ini dibuka secara objektif. Jadi kamtipmas, ketertiban di dalam masyarakat itu hanya bisa diciptakan apabila penegakan hukumnya bisa dilakukan secara objektif, adil, dan humanis. Itu yang harus dinikan. Jadi kalau dalam peraturan Kapolri itu ada humanis, bahwa penegakan hukum itu harus dilakukan tidak hanya berdasarkan hukum tapi juga dari humanis. Misalkan kayak apa yang kita ungkapkan itu mengenai
penyitaan. Penyitaan itu kan harus ada korelasi dengan tindak pidana. Kemudian penggeledahan handphone. Penggeledahan handphone itu kan harus dengan humanis tadi. Harus dengan, kalau sekarang dengan undang-undang ini ya, dengan undang-undang perlindungan data pribadi, itu mestinya harus ada izin pengadilan. Baru boleh melakukan penggeledahan handphone. Kemudian ada penyitaan mobil di situ. Kemudian ada penahanan, ada penangkapan, ada mekanisme hukum yang menurut kami itu tidak dilakukan oleh termohon dan pemohon secara objektif dan benar. Itu yang kita inginkan. Nah, yang pasti substansi dari materi perkara ini ya sprindiknya, ya kan, awal perkara ini kan harus sprindiknya. Sprindik itu kan diperiksanya kan harus dari semua pihak dulu, didengar dulu lah dari semua, termasuk juga dari pihak yang ini kan konflik. Kalau konflik itu kan ya tidak hanya kita dong, tidak hanya pihak petani penggarap saja yang melakukan kesalahan. Tentunya pihak LSM pun ada kesalahannya. Kok yang ditahan cuma pihak petani saja? Nah, itu yang kita ungkapkan. Harus objektifnya di situ. Jangan sampai ini suara berat sebelah yang akhirnya masyarakat berperspektif lain bahwa tidak ada penegakan hukum nanti. Takutnya begitu. Dan Ini untuk menghadapi persidangan ini kan ditunda selama 1 pekan ya Pak. Ya. Nah, kira-kira persiapan kita untuk menghadapi persidangan nanti. Kalau persiapan ini kan ya nggak perlu dipersiapkan ya, karena hal-hal yang kita ungkapkan itu ya sederhana. Hanya kita minta keadilan kok. Kita minta diperlakukan penegakan hukum yang secara benar, secara objektif, berkeadilan. Jadi kalaupun sudah dilakukan penegakan hukum secara benar, objektif, dan berkeadilan, kami juga tidak akan melakukan gugatan. Ya ngapain sih kita buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau dipertanyakan? Ya, intinya Jadi keputusannya kapan Pak? Pak sama Minggu depan. Ya. Kalau mau menghadiri kembali, minggu depan hadir. Kami akan menghadiri, Pak. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya, Lilis Karlina, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada waktu dan acara yang sama.